Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bapak Ibu, saudara-saudari, trader, khususnya trader Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berjumpa lagi dengan saya, Bambang Sugiarto. Saya adalah Direktur Pengembangan Bisnis dari PT Finex Berjangka. Pada kali ini, webinar ini disponsori oleh PT Finex Berjangka, sebuah broker lokal layanan internasional. Ya, ini materinya dibilang mudah ya enggak juga, dibilang sulit juga enggak. Jadi mungkin bagi Anda yang punya latar belakang, mungkin pernah kuliah di Fakultas Ekonomi yang mempelajari tentang ekonomi makro, mikro, dan ekonomi internasional, mungkin akan mudah untuk menangkap apa yang saya jelaskan. Akan tetapi karena saya yakin bahwa Anda semua berlatar belakang yang mungkin semuanya tidak sama, ya tidak semuanya Fakultas Ekonomi, dan saya kebetulan juga dari Fakultas Ekonomi Akuntansi, ya. Saya akan menjelaskan secara gamblang, lugas, dan sederhana, sehingga Anda semua bisa memahami dan mengikuti apa yang saya sampaikan. Gitu ya. Baik. Kali ini analisa fundamental. Ini adalah salah satu dari trading plan. Salah satu dalam trading plan, ya. Ketika Anda mau trading, Anda kan bikin trading plan. Nah, salah satu bagian dalam trading plan adalah analisa. Nah, seperti Anda lakukan, itu analisa itu seperti kita ketahui bersama, ada berapa analisa? Yang paling populer itu analisa ada dua, yaitu analisa teknikal dan analisa fundamental. Ya. Tetapi sebenarnya di dalam trading, baik itu forex atau mata uang maupun trading di saham, analisa itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama adalah analisa fundamental, yang kedua adalah analisa teknikal, dan ketiga adalah analisa sentimen pasar. Nah, dari ketiga ini mungkin Anda sudah sering dengar ya, analisa teknikal. Menggunakan indikator-indikator yang Anda bisa lihat cukup banyak sekali ya, mungkin ada ratusan indikator yang pernah Anda baca mungkin. Nah, analisa sentimen pasar ini bagaimana? Nah, analisa sentimen pasar ini memang menurut saya memang kurang populer karena juga tidak mudah. Ini ada hubungannya juga dengan insting dan jam terbang seorang trader. Ya, jadi gampangannya analisa sentimen pasar itu adalah ciri-cirinya ketika misalnya market lagi trend up, ya, trend naik. Seperti contoh GBP USD. Sejak kemarin, kalau Anda melihat sinyal atau analisa saya di Facebook, saya sudah melakukan analisa atau memprediksi bahwa harga JPY-USD adalah dalam kondisi tren naik. Oleh sebab itu, saya ada satu analisa yang pertama, saya menggunakan pending order stop, buy stop, sedangkan yang analisa kedua, langsung saya buy now. Jadi ketika dia koreksi ke bawah, saya buy now. Nah, alhamdulillah kedua-duanya sampai ke target. Bahkan harganya pun melewati dari target saya ya. Anda bisa lihat di Facebook saya yang kemarin ada dua analisa JPY USD yang dua-duanya dan take profit-nya. Oke. Jadi sentimen pasar itu bisa dilihat itu. Jadi sentimen pasar ketika banyak trader sudah bersepakat secara ya tidak langsung ya bahwa harga tren naik, maka mereka melihat tren seperti itu mereka lakukan buy. Ini sentimen pasar. Tapi pada kali ini saya lebih spesifik untuk menjelaskan tentang analisa fundamental. Oleh sebab itu, Anda juga harus mengerti dulu apa sih analisa fundamental itu.
Ya, analisa fundamental adalah cara menganalisa pergerakan harga aset di pasar finansial berdasarkan data ekonomi dan berita-berita yang menjadi pusat perhatian pelaku pasar. Ya, data ekonomi ini tentu data-data ekonomi negara-negara maju ya, bukan Indonesia nih, maaf nih ya. Jadi di sini apa yang dianalisa? Yang dianalisa adalah data-data ekonomi. Ekonomi yang bagaimana? Nah, seperti kalau Anda belajar tentang bahwa data ekonomi itu ada secara makro dan ada secara mikro. Nah, yang di sini ini adalah secara makro, ya, secara makro. Bedakannya bagaimana? Kalau ekonomi mikro itu lebih spesifik, ya, lebih spesifik, skupnya lebih kecil. Kalau ekonomi makro itu skupnya lebih besar, lebih agregat, lebih menyeluruh, begitu. Secara sederhana saya contohkan begini. Contoh dari analisa ekonomi mikro ini adalah saat menentukan sebuah harga produk. Ya. Jadi menentukan harga. Penentuan harga berdasarkan apa? Faktor-faktor produksi misalnya. Contoh, faktor produksi itu apa saja? Modal, tenaga kerja, tanah, gitu ya. Nah, berdasarkan itu. Jadi menentukan harga berdasarkan faktor-faktor produksi seperti modal. Jadi dalam membuat sebuah produk gitu, berapa modal yang diperlukan, dihitung biaya overhead pabriknya, dihitung biaya tenaga kerjanya, ya kan? Seperti itu. Jadi itu yang mikro, lebih spesifik menentukan harga. Kalau yang analisa makronya itu lebih kepada mempertahankan harga. Jadi bagaimana membuat harga barang-barang di sebuah negara, ya kita contohkan di sini Amerika gitu ya, itu stabil. Nah ini analisa makro, ya. Jadi yang di sini yang dimaksud adalah analisa makro, jelas ya. Jadi kita melihatnya secara agregat atau menyeluruh. Nah, secara sederhana dasar-dasar ada analisa fundamental itu ada dua. Prospek ekonomi bagus, maka nilai tukar mata uang akan menguat. Prospek ekonomi buruk, maka nilai tukar mata uang akan melemah. Contoh misalnya dolar Amerika atau USD, ya. Nah, prospek ekonomi bagus. Namanya prospek berarti apa ya? Perkiraan ekonomi sebuah negara ke depannya itu bagus. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan misalnya tingkat inflasi yang terkendali, contohnya. Ya, bukan inflasinya tinggi gitu. Inflasi tinggi bagus apa jelek? Ya, inflasi tinggi ya tentu jelek gitu ya. Inflasi terlalu rendah juga tidak baik. Yang bagus adalah mengendalikan inflasi. Di setiap negara itu beda-beda. Bagi negara maju, biasanya mereka menjaga tingkat inflasi antara 2-3% tingkat inflasinya. Sedangkan bagi negara-negara yang berkembang antara 3-4%. Jadi enggak sampai minus atau apa enggak gitu ya. Itu kacau juga, enggak bagus gitu ya. Ya, ngomong-ngomong saya bicara inflasi, Anda tahu ya, inflasi ya. Jadi mengendalikan inflasi itu ciri-ciri prospek ekonomi bagus, mengendalikan inflasi dan mengendalikan deflasi. Inflasi adalah kebalikan dari deflasi. Inflasi apa? Inflasi itu secara sederhana saya artikan sebagai naiknya sebuah harga barang ataupun jasa secara bersamaan, jadi bukan hanya 1-2 barang saja, tapi secara umum itu secara menyeluruh. Ya, naiknya secara terus-menerus, secara singkat, dalam waktu yang tertentu, dalam waktu yang tidak terlalu lama, naiknya itu terlalu cepat tinggi, naik harga barang. Terus harga naik, terus naik. Ini akan terjadi inflasi dan juga tidak bagus terhadap perekonomian dengan naiknya terus harga barang. Ya. Penyebabnya apa inflasi misalnya? Macam-macam, ya. Bisa penyebabnya terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat. Ya. Makanya
trader itu sunatullahnya memang kenapa ada yang mengatakan bahwa dari 100 orang yang survive dan sukses katanya itu 10 orang. Yang 90 orang enggak. Mudah-mudahan saya berdoa yang 10 orang itu Anda semua. Yang 10% itu adalah Anda semua. Kalau forex itu mudah, bisa inflasi, ya kan? Anda tidak mau bekerja, Anda tidak mau berproduksi, Anda tidak mau melakukan ekspansi, tidak mau membuat sebuah usaha yang melibatkan banyak tenaga kerja, Anda nggak mau, Anda trading aja profit, uang terlalu banyak beredar, harga barang naik, ini juga ekonomi tidak bagus juga. Jadi terlalu banyak uang yang beredar. Jadi itu bisa mengakibatkan inflasi. Lalu akhirnya pemerintah bisa melakukan beberapa kebijakan misalnya untuk mengendalikan inflasi. Contohnya misalnya dengan untuk menaikkan tingkat suku bunga misalnya. Jadi pemerintah di Amerika contohnya gitu. Kalau Amerika terjadi inflasi, maka pemerintah di sana, the Fed, Federal Reserve atau bank sentralnya Amerika itu mempunyai kebijakan untuk meningkatkan atau menaikkan tingkat suku bunganya, di mana bank-bank komersil di Amerika sana ya akan menyimpan uangnya ke bank sentral, dan bank komersil itu juga memberikan tingkat suku bunga tabungan atau deposit dan sebagainya dengan lebih tinggi dari biasanya, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk menyimpan uang, sehingga uang itu bisa dikendalikan, tidak terlalu banyak beredar di masyarakat. Ya, itu kalau itu. Atau bisa juga campur tangan kebijakan moneter sebuah negara, misalnya dengan kebijakan uang ketat misalnya, gitu ya. Jadi mengendalikan uang yang beredar. Caranya bagaimana? Mereka misalnya bisa membuat atau mengeluarkan sebuah obligasi pemerintah yang baru. Obligasi ini utang jangka panjang pemerintah ya, dalam waktu tertentu akan diberikan kupon atau bunga obligasi. Sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk membeli obligasinya. Misalnya seperti itu. Jadi inflasi itu baiknya adalah dikendalikan. Tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Ya. Termasuk juga deflasi. Deflasi begitu. Deflasi adalah turunnya harga barang secara deflasi adalah turunnya harga barang maupun jasa secara terus-menerus, secara bersamaan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, semakin turun ini juga nggak bagus buat industri, buat produsen. Jadi harus dikendalikan. Gitu. Kebijakan-kebijakan sebuah negara, misalnya mungkin Anda pernah mendengar tingkat bunga positif. Jadi interest rate. Oh, tapi maaf, kita bahas jangan di sini. Nanti pada saat yang satunya. Nah, ini saya ada beberapa statement yang cukup bagus buat Anda. Ya, di mana penggerak yang mendorong naik turunnya nilai tukar mata uang itu bukanlah data ekonomi, ya, melainkan sikap pelaku pasar. Maksudnya bagaimana? Jadi begini. Jadi kalau Anda misalnya lihat non-farm payroll misalnya, non-farm payroll bahwa data sebelumnya katakan adalah 180K atau 180.000 tenaga kerja yang bisa diserap. Itu bulan sebelumnya. Dan bulan ini yang aktual, yang rilis itu 200.000 misalnya. Ya, misalnya 200.000 K atau 200K atau 200.000 tenaga kerja. Ini adanya peningkatan. Berarti secara analisa fundamental bahwa ini positif terhadap dolar Amerika. Artinya ada kenaikan ya penerimaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja, otomatis penganggurannya juga berkurang. Ini positif, bagus buat dolar Amerika. Iya kan? Tetapi, walaupun positif, apakah serta-merta akan menguatkan sebuah dolar Amerika? Belum tentu. Kenapa? Karena mungkin ekspektasinya, konsensusnya yang ada di forecast, jadi di dalam kalender ekonomi misalnya yang ada di Forex Factory, itu ada data
previous, data sebulan sebelumnya, ada forecast, ini adalah konsensus, adalah forecast, ini adalah ekspektasi dari para ahli yang dihitung secara matematis, bahwa ekspektasi mereka mestinya itu adalah 220.000 tenaga kerja yang diterima, tapi faktanya 200.000. Kalau kita lihat data yang keluar aktual sama data sebelumnya, ini sudah bagus, sudah positif. Tapi apakah langsung menggerakkan serta-merta dolar Amerika itu menjadi kuat? Belum tentu. Kenapa? Karena masih di bawah ekspektasi mereka. Masih di bawah forecast. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa pergerakan yang mendorong naik turunan nilai tukar mata uang bukanlah dari data ekonomi, melainkan sikap pelaku pasar, yaitu ekspektasi mereka. Mereka berharap bahwa penyerapan tenaga kerja itu tidak 200.000, tapi 230.000 dalam satu bulan itu. Itu ya, paham ya? Baik, lanjut. Pergerakan harga merupakan akumulasi dari sikap pelaku pasar menanggapi berbagai berita dari banyak negara, bukan hanya satu laporan saja. Nah, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa dalam data non-farm payroll itu positif, hijau, tapi data tingkat penganggurannya itu bertambah, jelek gitu ya. Jadi itu ada sangkut pautnya. Nanti kita jelaskan ya. Artinya di sini kita jangan hanya melihat satu berita saja, tapi lihatlah beberapa berita ya yang berhubungan kaitannya dengan mata uang yang kita tuju. Oleh sebab itu, sebenarnya ada dua cara yang nanti belakangan akan saya jelaskan. Saya akan memberikan sebuah rumus praktis bagaimana cara membaca forex factory dengan cepat, mudah, dan sederhana. Oke ya, mau ya? Baik, gitu. Nah, sehat tidaknya sebuah perekonomian ditunjukkan oleh pertumbuhan secara berimbang dan berkelanjutan, bukan oleh angka-angka semata. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, seperti inflasi, seperti tadi. Ya, seperti inflasi itu tinggi nggak baik, terlalu rendah juga nggak baik. Kisarannya berapa? Bagi negara maju umumnya 2-3%, bagi negara berkembang itu umumnya 3-4%. Jadi harus berimbang. Neraca perdagangan, ya pernah dengar ya neraca perdagangan? Neraca perdagangan sebuah negara. Secara teori, neraca perdagangan sebuah negara atau trade balance ya, trade of balance ini jika positif, maka baik terhadap mata uang negara yang bersangkutan. Jika negatif, maka tidak baik bagi negara yang bersangkutan. Jadi trade balance ini kalau hubungannya itu biasanya dengan ekspor dan impor, gitu ya. Kalau ekspornya lebih besar daripada impornya, maka neraca perdagangan di negara ini positif. Tetapi jika ekspornya lebih kecil daripada impornya, maka trade balance-nya atau neraca perdagangan negara itu menjadi tidak baik, minus. Secara sederhana, ekspor dikurangi impor sama dengan kalau positif bagus, kalau negatif minus. Apakah mutlak seperti itu? Belum tentu. Nah, ini seninya analisa fundamental ya. Jadi beda ya sama teknikal yang sudah pasti gitu ya. Fundamental ini seninya seperti itu. Teorinya begitu. Apakah mesti seperti itu hasilnya? Belum tentu. Contohnya bagaimana Pak Bambang? Begini. Ekspor tahu ya. Ekspor itu adalah kita memproduksi sebuah barang ya di dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kita membeli barang dari luar negeri untuk masuk ke dalam negeri. Jadi dari luar kita beli, gitu. Kalau kita banyak mengeluarkan ekspornya sehingga devisa dolar banyak masuk ke kita bagus ekonomi kita, ya kan? Jualan kita lebih untung, lebih banyak daripada uang kita yang keluar ekspor. Itu bagi negara maju, ya, it's okay. Negara maju, Amerika, Jepang, Kanada, Australia, Swiss dan sebagainya. Kalau Swiss di bidang jasa ya. Itu mereka akan berusaha agar trade balance atau neraca perdagangan mereka itu positif.
Tapi bagi negara-negara yang berkembang, mungkin mereka nggak salah juga kalau neraca perdagangan mereka negatif, di mana impor mereka lebih besar. Karena apa? Karena mereka masih membutuhkan barang-barang produksi dari luar yang di sana lebih murah. Contoh, ya ini contoh misalnya Indonesia produksi baja di Krakatau Steel, tapi baja dari Cina masuk lebih banyak, lebih laku daripada baja Indonesia karena mungkin barang mereka lebih murah dengan kualitas yang sama. Seperti itu, secara teori begitu. Tapi saya bukan mengatakan bahwa itu benar. Mungkin baja di Indonesia jadi mahal, ya mungkin ya, karena biaya-biaya produksi bukan hanya biaya faktor-faktor produksi yang seperti saya jelaskan, modal, tenaga kerja dan sebagainya, tapi juga mungkin ada biaya-biaya yang siluman misalnya pejabat minta minta dibiayai ke sana ke sini dan sebagainya, akhirnya dibebankan ke dalam biaya overhead sehingga produknya menjadi mahal, kan begitu ya. Itu kita nggak tahu, itu masalah geopolitik nantinya ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi intinya sehat tidaknya perekonomian itu ditunjukkan oleh pertumbuhan secara berimbang dan berkelanjutan. Itu contoh secara sederhana. Oke. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan bank sentral merupakan trade-off. Ya. Oke, saya sambil tanya, ada pertanyaan di WhatsApp gitu ya. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan bank sentral merupakan trade-off, yaitu keputusan yang diambil dengan mengorbankan suatu aspek untuk mencapai peningkatan dalam aspek yang lain. Jadi secara bahasanya agak ribet ya, tapi secara sederhana begini. Sebuah pemerintah mungkin akan mengambil kebijakan yang kurang populer, di mana mungkin masyarakat akan menentang, tapi itu bisa meningkatkan gairah investasi. Contoh yang belum lama kayak di Indonesia lah ya, seperti Anda pernah lihat undang-undang tenaga kerjaan ya, Cipta Kerja gitu ya. Mungkin maksud pemerintah mereka membuat sebuah kebijakan di mana itu sangat menguntungkan pihak investor. Sehingga diharapkan investor-investor baik dalam negeri maupun luar negeri itu berbondong-bondong melakukan investasi di Indonesia. Kenapa? Karena tenaga kerjanya bisa dibabat habis. Bisa murah, bayaran per jam, ini dipotong, itu dipotong. Tapi ini menjadi bertolak belakang dengan apa? Dengan tenaga kerjanya sendiri, sehingga mereka melakukan demonstrasi. Kalau sering demonstrasi, akhirnya produksi juga macet, ya kan? Negara menjadi tidak aman. Investor juga berpikir ulang. Jadi sebaiknya seandainya saya kalau jadi Menteri Perdagangan atau Keuangan gitu ya, mungkin saya akan membuat kebijakan yang lain, yang dimana sama-sama bisa menerima, baik dari investor maupun tenaga kerja. Jangan membuat kebijakan yang mengalahkan satu pihak tapi fatal gitu. Ya, jadi bisa besi dan besi bertarung sehingga ini menjadi patah. Misalnya kebijakan apa ya yang kira-kira bisa diambil pemerintah dengan mengorbankan suatu aspek tertentu mengorbankan suatu aspek untuk mencapai peningkatan dalam aspek yang lain. Contohnya, ini di Indonesia aja ya. Kalau di Amerika saya mungkin belum menemukan yang mana contohnya. Contohnya di Indonesia, nanti Anda bisa cari di berita di Amerika. Kebijakan yang diajukan oleh gabungan industri otomotif ya untuk meminta kepada pemerintah, termasuk juga minta untuk memberikan insentif pajak di mana pajak kendaraan, pajak BBM, PPNBM, pajak pendapatan barang mewah itu 0%. Sehingga harga mobil itu bisa rendah karena akibat Covid ini ya, kalau saya lihat datanya antara tahun kemarin dengan sekarang itu turunnya tuh hampir 50% penjualan mobil, sehingga itu lesu. Mobil lesu, banyak karyawan-karyawan industri otomotif baik bagian produksi maupun penjualan itu di PHK, lalu industri otomotif juga rendah sehingga mereka minta insentif pajak itu 0% sehingga mobil harganya bisa murah, masyarakat daya belinya juga akan semakin ramai dan target penjualannya bisa tercapai misalnya begitu. Tapi lagi-lagi Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani menolaknya. Saya tidak tahu alasannya kenapa.
tapi ditolak. Kayaknya saya baca itu ditolak. Contohnya seperti itu. Nah, itu kita bisa diskusi lain waktu lah ya. Karena dalam trading kita mungkin nggak sampai ke situ banget, tapi setidaknya Anda punya sedikit pengetahuan tentang hal ini. Ya. Nah, saya to the point aja. Jadi trader forex itu kalau yang biasa pakai analisa fundamental itu ada sebuah senjata. Senjata yang mereka paling sering digunakan ya sebenarnya banyak, ada beberapa, tapi yang paling sering digunakan adalah Forex Factory ya, www.forexfactory.com. Itu adalah sebuah kalender akademik ya, bukan ya, kalender ekonomi dunia ya. Anda bisa lihat di sana. Ya, dan dari sekian banyak itu saya coba memilih beberapa yang paling ditunggu oleh pasar. Tidak semua memang saya jelaskan semuanya di sini karena keterbatasan waktu. Mungkin lain waktu saya hanya jelaskan beberapa hal yang penting saja. Ya, pertanyaan nanti saya jawab. Jadi ada beberapa yang penting. Yang pertama adalah non-farm payroll. Ya, Anda sudah sering sekali mendengar non-farm payroll ini. Dan ini biasanya adanya di minggu pertama setiap hari Jumat. Ya, itu. Data non-farm payroll ini adalah sebuah data yang berisikan perubahan jumlah tenaga kerja Amerika di semua sektor dengan pengecualian pegawai pemerintah, pegawai rumah tangga, pegawai yang bekerja pada organisasi LSM non-profit atau nirlaba, dan karyawan sektor pertanian. Ya. Jadi ini berisikan perubahan jumlah tenaga kerja. Berapa tenaga kerja yang bisa diserap di bulan kemarin? Kalau bulan ini nanti laporkannya bulan November gitu ya, awal bulan November di Jumat pertama. Itu berapa yang bisa diserap tenaga kerja yang produktif ya, tenaga kerja yang produktif. Pak, tenaga kerja yang produktif itu yang bagaimana? Rata-rata di seluruh dunia ya, sampai rata-rata itu yang usianya di atas 16 tahun. Ya, itu tenaga kerja produktif. Ya, jadi kalau Anda usianya sudah 20 tahun, masih pengangguran, malu ya. Anda sebenarnya sudah harus produktif, ya itu namanya tenaga kerja mandul gitu ya. Enggak. Oke, gitu ya. Jadi 16 tahun ke atas sih sudah produktif. Sampai berapa kalau di Indonesia, kita bicara Indonesia, sampai 57 tahun misalnya. Itu kan usia batas pensiun. Jadi saya nanti kalau di VNet, saya pensiunnya usia 57 tahun, masih lama ya. Gitu. Nah, itu peningkatan jumlah tenaga kerja itu kalau naik ya melebihi data bulan kemarin, bahkan melebihi ekspektasi, ini efeknya luar biasa bagi dolar Amerika dan dolar Amerika akan menguat. Gitu, ya. Kenapa? Karena banyak orang yang bekerja, ya. Banyak orang yang akan mendapatkan gaji sehingga mereka bisa membeli apa saja, baik itu barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga roda ekonomi Amerika akan berjalan dengan baik. Nah, jadi itu. Ini nomor satu lah ya, non-farm payroll. Ini jangan Anda lewatkan data-data seperti ini. Jelas ya. Saya sering ngulas ini setiap trading bareng untuk non-farm payroll ya. Mungkin mudah-mudahan non-farm payroll yang akan datang kita bisa ketemu lagi dan bisa trading bareng lagi. Oke? Itu. Nah, yang lain bagaimana yang lain? Yang lain adalah trade balance. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Trade balance ini bahasa Indonesia adalah neraca perdagangan. Balance of trade. Ini adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Secara sederhana, trade balance ini adalah ekspor dikurangi impor. Kalau hasil ekspor dikurangi dengan nilai impor bernilai positif, maka berarti trade balance-nya itu positif. Efeknya apa terhadap mata uang Amerika? Efeknya adalah mata uang Amerika akan bagus, akan naik. Gitu. Ya. Jadi kita bisa buy USD. Kita bisa beli USD. Efeknya berapa pip? Rata 70 sampai 120 pip. Efeknya. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau dia positif. Kalau positif gampang lihatnya, warnanya hijau. Udah gitu aja.
Kalau trade balance angkanya yang keluar warnanya hijau, ya itu secara mudah ya, itu berarti positif, berarti dolar menguat, dolar bagus. Ya, itu kalau hijau. Kalau merah berarti nilai impornya lebih tinggi daripada ekspor, sehingga dia akan merah. Gitu ya. Dan maaf, hijau di dalam forex factory itu kan ada harga apa namanya? Previous, itu harga bulan sebelumnya, ada forecast, ini adalah ekspektasi, ada actual. Nah, actual akan keluar pada saat rilis berita itu dirilis. Jadi warna akan hijau trade balance itu ketika forecast itu harga aktual lebih tinggi daripada forecast, itu warnanya akan hijau. Tapi kalau harga aktualnya lebih rendah dari forecast, dia akan merah, dan ketika harga aktual sama dengan forecast, dia akan berwarna hitam. Apa yang dilakukan? Kalau angka di trade balance itu warna hijau, Anda bisa buy USD. Kalau dia berwarna merah, Anda bisa sell USD. Kalau Anda lihat warnanya hitam, berarti sama. No trade, nggak usah trading. Karena dia nggak begitu ngefek. Sideway nanti. Ya, gitu. Apa ekspor, apa impor, saya sudah jelaskan tadi di awal. Berikutnya, informasi yang ditunggu-tunggu adalah interest rate statement, pengumuman suku bunga Bank Sentral. Ya, contohnya Bank Sentral Amerika, the Fed. Interest rate statement ini dikeluarkan setiap bulan secara rutin oleh Bank Sentral suatu negara. Kalau di Amerika namanya the Fed, Federal Reserve. Kalau di Indonesia, Bank Indonesia, gitu ya. Interest rate statement ini berisi kebijakan suku bunga yang nantinya digunakan sebagai pedoman oleh bank-bank lainnya. Kebijakan suku bunga ini tentunya akan berpengaruh terhadap besarnya suku bunga kredit, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, dan kebijakan perbankan lainnya. Nah ini, ya. Kalau Anda melihat interest rate statement, interest rate, tingkat suku bunga. Kalau tingkat suku bunga itu naik, maka akan bagus terhadap mata uang yang bersangkutan. Jadi kalau The Fed Amerika menaikkan tingkat suku bunga, berarti dolarnya akan menguat. Tapi jika menurunkan tingkat suku bunga, maka dolarnya akan melemah. Gitu ya. Nah, menaikkan tingkat suku bunga ini efeknya apa? Ketika The Fed menaikkan tingkat suku bunga, maka bank-bank komersial ini akan menyimpan di banknya dan akan memberikan tingkat suku bunga yang lebih baik kepada investor atau kepada nasabah. Sehingga permintaan akan dolar Amerika akan semakin tinggi. Otomatis, maka semakin banyak permintaan, tentu saja sebuah mata uang akan naik. Itu jelas ya? Itu. Nah, interest rate ini mungkin tingkat suku bunga ini kebanyakan positif ya umumnya. Tapi ada loh tingkat suku bunga yang negatif. Nah, belum pernah dengar ya, tingkat suku bunga negatif. Jadi, tingkat suku bunga negatif itu maksudnya begini, Bank Sentral mengeluarkan statement ya di dalam misalnya rapat FOMC, pernah dengar ya? FOMC itu adalah Federal Open Market Committee. Pernah dengar ya? Itu kan luar biasa efeknya FOMC itu. Biasanya dini hari ya, jam 1, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat ya. Itu berisi FOMC itu ada dua, ada anggota tetap, ada yang bergantian. Anggota tetap adalah tentu saja pejabat-pejabat tinggi dari Fed, Bank Sentral Amerika, termasuk direkturnya Bank Sentral Amerika. Kalau pejabat yang sementara atau bergantian ini adalah pejabat-pejabat Bank Sentral di negara-negara wilayah, misalnya California, misalnya Texas dan sebagainya, New York, Washington dan sebagainya. Jadi itu yang sementara. Ini dibutuhkan oleh para investor. Kenapa? Salah satunya informasi yang diberikan dari FOMC ini adalah tingkat suku bunga dan kebijakan-kebijakan moneter lainnya yang mendukung investasi. Tapi yang paling utama adalah tingkat suku bunga. Karena kalau tingkat suku bunga ini dinaikkan, maka akan bagus terhadap mata uang itu.
Akan tetapi, kalau Anda membaca banyak literatur, ada juga pernah terjadi di Kanada, di Jepang, dan sebagainya, bahwa negara tersebut pernah memberikan tingkat investasi yang, tingkat interest atau tingkat suku bunga yang negatif. Artinya apa? Artinya supaya ekonomi yang dalam keadaan lesu bisa menjadi bergairah. Secara sederhana saya ilustrasi seperti ini. Bank sentral itu memberikan tingkat suku bunga negatif. Jadi dia bagi bank-bank komersil yang menyimpan uangnya di bank sentral, maka bukan mendapatkan bunga dari bank sentral, tapi dipotong. Nggak mau kan bank-bank komersil itu nyimpan uang di bank sentral? Kalau nggak mau, ya baiknya gimana? Kalau mereka diam saja rugi karena nasabah akan dapat bunga. Akhirnya apa? Uang itu dikeluarkan dalam bentuk kredit. Supaya dipermudah orang uang itu kredit supaya ekonomi ini bisa berjalan. Nah, itu kebijakan contoh kebijakan interest rate yang negatif. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Berikutnya adalah durable goods order. Ya, durable goods order. Suara saya masih terdengar jelas ya. Nanti saya ngomong banyak-banyak di sini. Belum. Oke, hari ini ada berita juga ya. Ya, nanti kita bahas yang berita hari ini ya. Walaupun udah kelewatan, nanti kita bahas itu singkat. Nah, durable good order ini adalah indikator ekonomi yang dirilis setiap bulan oleh Biro Sensus Amerika. Jadi BPS-nya Amerika, tepatnya setiap tanggal 20, di mana dia menunjukkan jumlah pesanan baru untuk barang yang tahan lama dalam satu periode untuk pengiriman di masa depan. Barang tahan lama biasanya merupakan barang yang bisa bertahan selama 3 tahun atau lebih, sehingga konsumen jarang membelinya. Jadi gini, jadi kalau durable good order ini di dalam Farek Factory, dia berwarna hijau, artinya angka yang ada di aktual lebih besar daripada forecast, maka ini bagus buat mata uang negara bersangkutan, misalnya Amerika, berarti bagus terhadap dolar, gitu ya. Jadi kalau durable good order ini hijau, dia bagus terhadap dolar. Kalau dia merah, maka dia jelek terhadap dolar. Berarti buy. Kalau bagus kita buy dolar, kalau jelek kita sell dolar Amerika. Itu ya. Contohnya apa Pak? Pesanan barang tahan lama. Ini contohnya seperti otomotif, mobil, seperti komputer dan lain-lain. Jadi seperti itu. Itu adalah jenis-jenis contoh dari durable goods order. Ya. Gitu. Efektifnya itu Anda bisa lihat. Ya, jadi kalau durable good order ini hasilnya positif atau berwarna hijau di dalam aktualnya, di mana dia lebih tinggi daripada forecast, maka ini adalah bagus atau good terhadap dolar. Tapi kalau merah berarti jelek terhadap dolar. Oke, lanjut berikutnya. Ya, udah hampir 1 jam ini ya. Apa ini? Producer Price Index. PPI. Nilai ini digunakan untuk menandai tingkat inflasi dari sisi produsen. Bila nilai PPI yang dikeluarkan setiap bulannya ini menunjukkan nilai yang terus meningkat, maka nilai mata uang pun akan mengalami penguatan. Jadi, inflasi di sini dari sisi produsen. Artinya, produsen dalam mengeluarkan barang, harganya itu secara bertahap, secara mengalami kenaikan. Harganya naik, tapi bukan karena ongkos biaya produksi yang mahal, misalnya tenaga kerjanya terlalu mahal biayanya, lalu banyak pungutan liar, ini nggak bagus, nggak seperti ini, tetapi karena banyaknya permintaan, sedangkan barang penawarannya terbatas sehingga ini menjadi naik, ya. Nah ini kalau naik seperti ini PPI-nya, jika dia warnanya hijau, di mana aktualnya lebih tinggi daripada forecast-nya, maka ini bagus terhadap dolar Amerika. Jadi bisa buy dolar. Tapi sebaliknya, jika dia merah atau jelek angkanya, di mana harga aktual di bawah forecast, maka itu kita bisa sell dolar. Oke. Berikutnya adalah Consumer Price Index.
Consumer Price Index ini adalah mengukur rata-rata dari barang jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. CPI sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, kontrak, dan lainnya. Nah, ini juga indeks yang mengukur harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Jika CPI, Consumer Price Index ini hijau, positif, di mana harga aktualnya lebih tinggi daripada forecast, dia akan berwarna hijau, maka ini bagus buat mata uang tersebut. Mata uang apa? Misalnya negara Amerika ya, dolar Amerika. Sebaliknya, jika dia berwarna merah, di mana harga aktualnya lebih rendah daripada harga forecast, maka ini jelek terhadap dolar Amerika, sehingga kita bisa lakukan sell dolar USD. Gitu ya. Ini. Kenapa begitu? Karena konsumsi oleh rumah tangga semakin banyak yang dikonsumsi, artinya apa? Ekonomi negara tersebut bagus. Orang beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, ya. Contoh aja misalnya di Jogja, ya. Bukan saya diskriminatif, enggak. Saya melihat sendiri ya, antara Kabupaten Sleman yang ada di utara sama Kabupaten Bantul. Itu kalau kita lihat restorannya, itu bagus-bagus di utara, di Sleman, dengan harga yang jauh lebih mahal daripada yang di Bantul. Tapi apa? Di Sleman pengunjung lebih banyak daripada yang di Bantul. Ya, di Bantul lebih suka masak sendiri mungkin, tapi mungkin pendapatan sektor ekonominya mungkin mereka lebih kecil daripada yang di Sleman. Misalnya seperti itu yang sederhana begitu ya. Oke, lanjut. Unemployment rate, tingkat pengangguran. Unemployment rate adalah tingkat pengangguran di suatu negara yang dihitung dengan membagi jumlah pengangguran dengan total angkatan kerja. Gitu ya. Jadi total angkatan kerja itu ada berapa sih? Itu cara ngitungnya gimana total angkatan kerja? Ya tenaga kerja yang produktif, yang usia 16 tahun ke atas. Itu total angkatan kerja dibagi dengan berapa jumlah penganggurannya. Nah, jika tingkat pengangguran ini kecil ini artinya apa? Perlu diingat ya, dalam membaca Fairfax Factory, yang kita lihat utamanya adalah antara actual dan forecast. Nggak usah lihat yang previous ya, supaya Anda nggak terlalu berat pikirannya, Anda lihat actual dan forecast. Kalau actual lebih tinggi daripada forecast, ini bagus buat mata uang. Kalau forecastnya lebih tinggi daripada aktual, artinya aktualnya lebih rendah di bawah forecast atau di bawah ekspektasi, ini nggak bagus buat mata uang. Nah, tingkat pengangguran ini gimana? Ini kebalikan, hati-hati ya. Kalau tingkat pengangguran forecastnya itu misalnya 100.000 ekspektasinya, tapi tingkat aktualnya 150.000. Lebih tinggi Pak, bagus? Enggak, gitu ya. Hati-hati, Anda harus tahu pengertiannya. Jangan serta-merta kalau aktual itu lebih tinggi daripada forecast, itu bagus, belum tentu. Dalam hal tingkat pengangguran, ya, kalau aktualnya lebih tinggi daripada forecast, itu enggak bagus. Kita sell jadinya, gitu ya. Enggak bagus sebagai dolar. Yang bagus mana? Tingkat penganggurannya lebih rendah, ya. Jadi kalau bulan sebelumnya ada 90.000 tingkat pengangguran. Lalu ekspektasi tingkat pengangguran ini bulan ini itu misalnya 85.000. Ekspektasi menurun. Ternyata faktanya 100.000 lebih tinggi. Nah, ini jelek buat dolar. Ini penganggurannya banyak. Kalau pengangguran yang banyak bagaimana? Sarjana misalnya, sarjana yang nganggur. Ya kan? Sarjana yang nganggur jadi tukang becak. Terus tukang becak jadi apa? Jadi banyak, ya, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi pengangguran kalau banyak ini efeknya banyak sekali ya. Kalau saya jelaskan di sini akan akan waktu yang lama. Karena pengangguran itu adalah bibit-bibit dari sebuah kemiskinan, ya. Jadi dan kemiskinan ini apakah bisa turun-temurun? Bisa gitu ya. Dulu bapaknya miskin, sekarang anaknya miskin gitu ya. Jadi turun-menurun gitu ya. Saya berharap kemiskinan itu menurun. Nah, supaya kemiskinan ini bisa menurun, bagaimana? Anda trading yang harus profit. Profit yang banyak, belanjakan yang banyak. Anda rekreasi, Anda sedekah gitu ya.
Anda bangun rumah, Anda bikin usaha, bikin kafe, bikin salon misalnya gitu ya. Salon yang benar ya, jangan salon yang nggak benar ya. Jadi misalnya salonnya khusus pijit urat gitu ya. Jangan pijit aurat, nggak boleh gitu ya, dosa. Nah, itu baik. Nah, di sini ada slide lagi, strip sederhana trading dengan berita forex yang paling ditunggu. Nah, seperti kita ketahui, kita pakai Forex Factory ya, untuk menghindari risiko slipit atau loncatan harga saat rilis berita yang penting, sebaiknya buka posisi beberapa saat setelah rilis berita tersebut. Jadi nggak langsung kita buka, ya kurang lebih 15-30 menit pasca rilis, supaya kita harga itu tidak slipit, tidak naik turun, belum jelas. Jadi kita nunggu arahnya dulu, jelasnya kemana. Gitu. Lalu tentukan risiko ratio. Ya, ini penting dalam setiap trading, selalu Anda pasang stop loss, ini pesan saya, dan pasang TP. Dan ingat, risk reward juga ya, minimal 1:2, risiko 1, rewardnya 2. Jadi kalau loss-nya 10 pip, rewardnya 20 pip, gitu kira-kira. Dan bisa juga dengan pasang trailing stop untuk menjaga profit Anda. Jadi ketika Anda sudah profit, misalnya kalau sudah di atas 30 pip, ya Anda pasang trailing stop. Jadi akan terkunci trailing stop itu di 30 pip. Jadi semakin naik, profitnya akan terus semakin naik sampai dengan TP yang kita tuju. Tapi ketika dia koreksi, terus dia turun 30 pip, Anda akan profit di situ. Stop loss-nya akan tetap gitu ya. Anda bisa Google trailing stop itu apa ya. Lalu berkiblatlah pada sumber berita yang akurat, bukan rumor yang tidak jelas asal muasalnya. Ya, cari berita yang betul-betul bagus ya di Reuters ya, baca Forex Factory dan sebagainya. Dan terakhir, selesaikan jam pada kalender forex dengan waktu bagian Indonesia sesuai dengan tempat Anda trading. Nah, jangan lupa ya, di Forex Factory itu Anda bisa rubah jamnya, ya, di mana Jakarta ini masih satu kelompok dengan Hanoi, Vietnam, dan Bangkok, di mana dia GMT plus 7 kalau nggak salah ya. Anda bisa lihat, di sana ada settingan ya, nanti kita coba lihat di sana. Nah, bagaimana tips untuk membaca dan menggunakan kalender Forex Factory dengan mudah? Ya, ini jam berapa ya? Udah hampir 1 jam ya. Kita lanjut ya. Oke. Tipsnya bagaimana? Gini. Pertama kita harus tahu dulu ya. Anda lihat, Anda bisa foto di sini. Kalau Anda perlu materi ini, akan Anda boleh minta ke customer supportnya Finex ya. Nanti akan saya kirim ke CSI Finex, Anda boleh minta di sana. Ya. Sini saya ada kasih contoh. Saya sudah kasih angka 1, 2, 3, sampai 10. Jadi ada 10 kolom secara umum. Yang pertama adalah tanggal. Ini menunjukkan tanggal akan terjadinya suatu peristiwa atau tanggal rilis suatu data ekonomi. Ya, ini tanggalnya. Friday, ini hari Jumat gitu ya, pakai dalam bahasa Inggris. Yang nomor 2 ini adalah time. Itu menunjukkan jam perkiraan terjadinya suatu peristiwa atau dirilisnya data. Nah, ini bentuk pas banget ya. Jadi ini semacam bersifat tentatif ya. Tapi rata-rata biasanya selalu tepat waktu biasanya ya. Anda bisa mengganti dengan model AM/PM atau pakai settingan 24 jam. Jadi itu juga bisa. Jadi ada 2 pilihan. Ini jam ya. Jangan lupa juga untuk areanya Jakarta, Indonesia, jangan lupa untuk merubah settingan waktu. Oke. Selanjutnya yang ketiga ini adalah currency. Currency ini adalah simbol mata uang asal negara tempat peristiwa atau data berasal. Jadi data ini berasal dari mana? Dari Australia, AUD, NZD, New Zealand dolar dari New Zealand, ya, Cina, JP Yen, Jepang, Euro ini dari negara Eropa, GBP ini dari Inggris, ya, Great British Pound Sterling, CAD, CAD ini dari dolar Kanada, USD ini dolar Amerika. Jadi ini berasal rilis berita dari negara mana. Ini ini currency-nya. Impact-nya ini mengindikasikan perkiraan dampak suatu peristiwa. Apakah dampaknya itu besar, kuat, apakah sedang, apakah lemah atau tidak berdampak sama sekali, atau yang lainnya. Ya, pada umumnya untuk impact ini ada 4
warna ya biasanya ya. Ya, ini ada 4 warna, impact ini ada merah, ada orange, ada kuning, ada putih. Kalau merah itu dampaknya besar. Kalau orange itu dampaknya menengah, sedang. Kalau kuning itu dampaknya kecil atau bahkan tidak berdampak sama sekali. Sedangkan putih itu biasanya suatu negara itu libur banknya, bank holiday. Ya, mungkin ada hari-hari besar di negara sana di mana bank holiday. Karena pemain-pemain besar dari forex ini adalah perbankan, maka tentu saja pergerakannya, kalau ada bank holiday Amerika misalnya, maka pergerakan forex itu risk-nya akan kecil, ya, karena pasarnya tidak ramai. Itu impact-nya di warna-warna itu. Event ini adalah sisi apa ya, bisa melihat sederet nama peristiwa yang akan terjadi, ya. Bisa trade balance, misalnya beritanya tentang apa, rilisnya ini tentang apa beritanya, gitu ya. Lalu Anda bisa klik di nomor 6 ini detailnya. Anda bisa lihat detailnya itu, misalnya lembaga mana yang menerbitkan, ya kan, lalu dan sebagainya. Gitu Anda bisa lihat lah. Ya, tapi yang paling penting di sini yang kita lihat adalah actual, forecast, dan previous ini. Ya, jadi yang paling penting dari semua 1 sampai 6, 10 ini, ya, ini actual. Ya, saya jelaskan dulu lah. Yang actual ini nomor 7 ini actual, itu bagian menunjukkan data ekonomi yang sudah dirilis. Apabila data belum dirilis, maka kolom tersebut akan kosong. Tapi kalau sudah rilis akan keluar angkanya. Ini. Kalau forecast ini menunjukkan tentang ekspektasi berdasarkan hitungan proyeksi dari para ahli. Jadi ini ekspektasi forecast. Kalau previous itu adalah angka yang diperoleh dari data sebelumnya atau data bulan kemarin. Nah, yang kita lihat di sini nanti adalah aktualnya, sederhananya gitu. Kalau aktual ini warnanya bisa merah, bisa hijau, bisa hitam, secara gampang. Kalau dia berwarna hijau, ya, kalau munculnya warna hijau ini supaya Anda nggak pusing analisa begini begitu ya, lihat aja ini udah luar biasa Forex Factory ini. Anda lihat warna hijau berarti misalnya US dollar nih, yang bawah paling bawah. Ini hijau aktualnya, berarti ini bagus terhadap dolar Amerika. Gitu aja. Kalau merah berarti nggak bagus. Kalau hijau ini bagus dolar Amerika. Apa? Buy USD. Tapi kalau ini merah, sell USD. Kalau hitam, contoh euro nih, trade balance ini hitam. Antara forecast sama actual itu sama, pasti warnanya hitam. Nggak usah trading, gitu ya. Hitam, gitu aja secara sederhana. Grafik itu untuk melihat apakah pencapaian data tertinggi atau rendah dalam periode tertentu ya. Tidak terlalu penting. Jadi yang kesimpulannya adalah Anda perhatikan adalah ya tanggalnya, jamnya ini jangan sampai salah, set waktu Indonesia, lalu lihat mata uangnya mana, kita trading di mata uang apa. Kalau kita mata uang JPP USD berarti kita hanya lihat mata uang yang di sini ada JPP dan USD-nya. Lalu impact-nya bagaimana? Ya, impact-nya impact tergantung. Kalau Anda orang yang menghindari menghindari fluktuasi harga yang cepat ya, karena tingkat risikonya juga tinggi. Hindari yang berwarna merah. Anda nggak usah trading ketika news-news merah ini keluar. Tapi kalau Anda yang hobinya memang ini kesempatannya juga besar. Ketika Anda benar, Anda bisa profit banyak. Ya ini yang bagus gitu ya. Saya sendiri, saya suka impact yang merah. Kalau bisa merah semua itu cepat gitu ya. Cepat profit gitu ya maksudnya. Gitu. Jangan cepat loss gitu. Ya, seperti itu. Nah, ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam kalender forex ya. Seperti saya bilang tadi. Ya, yang Anda perhatikan adalah aktual dan forecast. Aktual dan impact. Ya. Perhatikan kolom impact dan perhatikan angka aktual gitu. Jadi bagi Anda yang memang ingin ingin profitnya cepat, peluangnya besar gitu ya, dan siap menerima risiko dengan memanage risiko tersebut, Anda lihat impact-nya, cari yang merah, ya, dan lihat aktualnya, ya. Pace ini nggak usah dilihat ya aktualnya. Kalau ini hijau berarti bagus buat mata uangnya, berarti buy euro. Kalau ini hijau, itu secara teorinya membaca Forex Factory, ya. Kalau merah sell, kalau hitam no trade. Gitu ya, karena antara forecast dan aktual itu sama. Ini kesimpulan, ini penting. Perhatikan kolom impact dan perhatikan angka aktual.
Nanti saya sambil menjawab pertanyaan. Ini sudah 1 jam saya jelasin. Ya, oke. Sekarang ke pertanyaan karena 1 jam ya, harusnya dengan pertanyaan sudah bisa 1 jam nih, udah habis jadi waktunya. Oke, dari Pak Abdurrahman, mantap. Ada pertanyaan silakan di chat ya, silakan di chat, boleh kalau ada pertanyaan. Oke Bu Dewi Satya. Boleh silakan Pak Abdul. Ya, bagi yang memerlukan materi webinar ini Anda bisa menghubungi support kami CS Finek, di mana CS Finek ini akan melayani Anda baik nasabah maupun belum nasabah, atau baik klien ataupun belum bergabung menjadi klien. Kita akan melayani 24 jam Senin sampai Jumat ya, luar biasa Finek ini. Oke, dari Pak Agus Prabowo, hari ini ada juga berita jam 19.30. Baik, apakah di slide sudah muncul Verek Factory? Sudah ya, baik. Oke, kalau sudah kita lihat, sebentar saya geser dulu, ini tanggal 22. Tadi jam 19.30 ini ya. Jam 19.30, unemployment claim. Ini sudah diganti belum? Cara menggantinya bagaimana? Nah, ini diklik di sini ya. Nah, ini ada time zone. Bangkok, Hanoi, Jakarta kita pilih ini. DST-nya kita off-kan. Time format kalau saya suka 24 jam. Oke. Kalau sudah kita kembali ke kalender. Ya, ini ya, lihat. Tadi tanggal 22. Nih. Unemployment claim, jam 19.30 tadi, warnanya hijau. Ya. Sebelum saya jelaskan ini hijau, saya jelaskan dulu unemployment claim itu apa. Ya, susah bahasa Inggrisnya. Unemployment claim itu kalau diartikan secara bahasa Indonesia secara sederhana, ini adalah apa ya? Klaim, asuransi. Jadi setiap individu ya, setiap orang atau setiap individu pengangguran yang meminta asuransi penganggurannya. Jadi di negara-negara maju, di Indonesia belum ya, pengangguran itu dibayar gitu loh. Pengangguran itu dibayar. Nah, mereka klaim minta asuransi pengangguran. Ya, jadi pengangguran dibayar. Nah, tapi orang betul lebih mulia dan hasilnya bayarannya juga lebih besar pasti ya. Jadi seperti asuransi untuk pengangguran. Nah, kalau klaim pengangguran ini minta uang asuransinya kepada negara itu menurun, nih Anda lihat ya. Anda bisa lihat di sini. Anda coba lihat ya di kolom ini apa nih? Forecast, oke. Forecast. Ini Anda lihat. Nih. 860K forecast-nya. Data yang lalu untuk klaim dari asuransi pengangguran, data bulan lalu itu ada 842K, 842.000 klaim. Ya. Dan bulan ini klaimnya turun menjadi 787. Artinya apa? Pengangguran menurun. Ya enggak? Kalau pengangguran menurun, bagus. Jadi beban negara berkurang untuk memberikan asuransi itu. Apalagi ini di bawah apa? Di bawah forecast. Di forecast-nya naik forecast-nya. Di bulan kemarin 842K, ekspektasinya kayaknya nih orang yang minta klaim asuransi penganggurannya naik deh nih, jadi 860K. Tapi faktanya ternyata turun 787, berarti bagus. Tandanya apa? Hijau. Nah, karena harga forecast-nya ini lebih, jadi jangan dilihat forecast dari aktual, itu bagus, pasti hijau. Enggak ya, dilihat dulu ini
Lihat nih, apa ini? Kalau unemployment claim ya enggak, kebalikannya. Kalau ini lebih rendah, ini bagus, ini hijau. Jadi supaya mudahnya, lihat aja ini hijau. Kalau hijau, ini bagus terhadap apa? Terhadap mata uang Amerika, ini USD. Kalau ini merah, ini enggak bagus. Kalau bagus apa? Buy USD gitu. Ya, ini kalau unemployment claim. Nanti berikutnya nih ada consumer confidence. Ini apa? Consumer confidence. Tingkat kepercayaan konsumen. Ya, bulan sebelumnya minus 14. Tingkat kepercayaan ini menurun, minus 15. Artinya apa? Pesimis. Pesimis bahwa kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam ekonomi ini pesimis, turun di Amerika, di Eropa ya, Euro dia, Eropa. Kita lihat aja nanti faktanya jam 9 malam nanti. Kalau jam 9 malam nanti ternyata tingkat kepercayaan, ya, tingkat kepercayaan ini biasanya rata-rata mereka melakukan sebuah apa ya, seperti membagi sebuah angket gitu ya untuk menjawab. Itu rata-rata biasanya 5.000 kepala rumah tangga di setiap negara bagian, setiap wilayah. Kalau Indonesia setiap provinsi. Itu 5.000 secara acak, lalu mereka akan ambil datanya dan menghitung angka indeksnya. Gitu. Kalau ini nanti ya hasilnya di sini, ini tingkat kepercayaannya ini lebih kecil daripada forecast, artinya apa? Ya mungkin minus 13, 12, atau positif misalnya. Ini bagus banget terhadap euro, berarti bisa buy euro. Gitu ya. Warnanya akan hijau ini nanti, kalau ini lebih kecil daripada forecast. Gitu. Diharapkan tentu supaya euro ini menguat, maka tingkat kepercayaan konsumennya itu berwarna hijau atau meningkat lebih tinggi. Ya, ini kan minus semakin besar, ya minusnya semakin kecil di sini, atau positif bila perlu. Jadi selama ini memang negara Eropa masih belum percaya diri dengan tingkat kepercayaan terhadap konsumen. Misalnya apa lagi ya? Nanti Anda bisa cari existing home sales misalnya. Existing home sales ini adalah tingkat penjualan rumah dan apartemen. Kalau ini hasilnya banyak ya, contoh bulan sebelumnya ada 6M. Lalu ekspektasi meningkat jadi 6,2. Nah, existing home sales. Nah, kalau nanti aktualnya lebih tinggi lagi daripada forecast 6,2, ini akan menjadi hijau dan bagus terhadap dolar Amerika. Sehingga buy dolar Amerika, gitu ya. Ini kalau harga hasilnya lebih tinggi dari forecast. Tapi kalau lebih rendah, maka nggak bagus gitu ya. Kenapa? Tingkat penjualannya menurun. Penjualan rumah, apartemen, artinya masyarakat daya belinya berkurang. Gitu ya. Oke. Pertanyaan yang lain? Sebelum saya menjawab ya, saya jelaskan dulu bahwa sebelum saya menjawab pertanyaan yang lain, di FINEX saat ini dalam rangka ulang tahun FINEX yang ke-8 ya. Jadi FINEX ini walaupun usianya masih muda ya, relatif muda 8 tahun, berarti masih SD gitu ya. Tapi nasabahnya luar biasa. Banyak sekali ya. Kita selalu memberikan edukasi, memberikan pengetahuan tentang trading. Selain itu juga memberikan layanan fasilitas yang prima, juga produk-produk yang unggul. Contohnya apa yang unggul itu? Contohnya ya, di FINEX itu kalau trading deposit paling kecil di seluruh broker lokal Indonesia. Deposit hanya $100 atau 1 juta aja sudah bisa trading. Ya. Sudah itu di FINEX trading ada yang free swap. Anda bisa ambil akun mini, dia free swap. Anda mau tahan transaksi, mau Anda hedging 5 tahun, nggak ada kena swap. Tanpa syarat. Ya. Karena kebanyakan broker lokal ada swapnya. Kalaupun ada yang nggak ada swap, ada syaratnya. Minimal equity $3.000 misalnya. Kalau equity kurang dari $3.000, free swapnya jalan. Atau free swap itu hanya dibatasi sekian hari, misalnya 3 hari atau 4 hari. Lewat dari 4 hari akan dikenakan, didobelin yang sebelumnya. Anda boleh cek. Jadi tanya syarat ketentuan dari free swap. Ya. Jadi kalau ada bilang free swap, ada syaratnya enggak untuk dapat free swap? Kalau di FINEX, no. Nggak ada syarat. Mau modal kecil, mau modal besar, mau modal 1 juta, mau modal 1 miliar, Anda bisa pilih free swap, nggak ada swapnya. Gitu ya. Nah gitu. Nah ini ada kesempatan Anda untuk menangkan undian 1 gram emas murni untuk 10 orang yang beruntung.
Bukan hanya itu, masih banyak hadiah lainnya. Silakan Anda klik di situ, akan Anda ikuti seperti itu, ya. Anda bisa bergabung sekarang juga, Anda dapatkan itu. Hadiahnya ada beberapa, ya. Dan ini bukan main-main, bukan hadiah yang misalnya dapat mobil Fortuner misalnya gitu. Karena saya pernah lihat hadiahnya dapat mobil Fortuner kalau memenuhi target lot sekian. Ternyata setelah saya tanya, saya hitung, saya tanya, ini komisi yang dicas berapa? $50 per lot, ya sama aja bohong. Lot yang ditargetkan dikali $50 itu bisa dapat 3 Fortuner gitu. Itu kalau Anda selamat tradingnya. Kalau nggak selamat artinya belum sampai tercapai, Anda MC dulu kan udah hilang semuanya. Jadi kalau kasih hadiah itu jangan seperti itu ya, itu ngakalin namanya, orang nggak tahu. Tapi di Finek nggak, ya. Cas komisi kita paling kecil, satu lotnya itu $5 atau 0,1 lotnya hanya $0,5. Murah sekali, hanya Rp5.000. Dan itu Anda bisa ajukan cashback. Jadi nasabah bisa ajukan cashback. Cashbacknya berapa? Setiap lotnya dapat $5. Asik dong, komisinya balik lagi. Benar. Dengan kata lain apa? Jadi trading di Finek bisa nggak ada komisi? Bisa, kenapa enggak? Jadi udah free swap, komisinya tetap komisi, ada cashback. Ya, syarat dan ketentuan nanti Anda bisa tanya di CS gitu ya. Kalau Anda nanti pengen tanya lebih detail tentang Finek atau apa, boleh tanya ke saya. Silakan Anda bisa inbox Facebook saya. Insya Allah sepanjang saya belum tidur saya akan jawab. Ya, jam berapapun. Oke, baik, lanjut materi ini. Ya, mudah-mudahan Anda bisa ikuti dalam rangka hadiah ulang tahun Finek ini berupa emas batangan, iPhone, AirPods, atau konsultasi gratis dengan saya, gitu ya. Boleh. Oke, terus apa lagi ya? Dari Pak Tengku, Pak, cara entry memanfaatkan analisa fundamental gimana ya, Pak? Cara entry, oke. Cara entry untuk memanfaatkan analisa fundamental. Seperti saya bilang tadi, bahwa kalau Anda orang yang suka menghindari sebuah fluktuasi, ya fluktuasi harga yang itu, jadi Anda tinggalkan yang efek beritanya yang merah, gitu ya. Tapi Anda kalau yang suka peluangnya cukup besar, gitu, yang merah itu yang dicari, kayak saya gini. Nah, sebaiknya untuk news kayak fundamental ini lakukanlah setelah rilis keluar. Jadi jangan buru-buru. Beda dengan teknikal. Ya, kalau teknikal, karena saya kan biasa pakai teknikal yang teknikal seperti Fibonacci, seperti candlestick, support resisten, ya. Ini yang istilahnya teknikal klasik gitu ya. Dia tidak terlambat. Nah, itu Anda bisa melakukan pending order buy stop maupun sell stop. Tapi kalau untuk fundamental, saran saya cara entry-nya tunggulah 15 sampai 30 menit setelah news keluar. Jika arahnya sudah benar dan cocok dengan contoh misalnya unemployment claim gitu ya, unemployment claim. Sebentar, saya lihat grafik di HP saya dulu. Nah, contoh unemployment claim udah keluar nih, warnanya hijau. Berarti bagus terhadap euro. Kalau bagus terhadap euro, berarti kita buy apa sell? Berarti kita buy. Kita bisa buy euro sekarang. Gitu ya, unemployment claim. Karena ini hijau, bagus terhadap, maaf, saya ulangi. Ini hijau bagus terhadap US dollar. Kalau bagus terhadap US dollar berarti buy USD, artinya apa? Kita sell euro USD, berarti kita sell. Jadi euro Anda bisa lakukan sell. Sampai kapan? Ya Anda tentukan TP lah, Anda bisa menggunakan technical juga bisa, atau sampai close market juga bisa, nanti di close gitu ya. Stop loss-nya di mana? Misalnya di high yang tertinggi hari ini,
stop loss-nya gitu. Jadi kalau contoh kita menggunakan unemployment claim ini terhadap dolar Amerika ini bagus, maka kita sell euro USD. Ya, Anda bisa lakukan 15 sampai 30 menit setelah rilis keluar. Pak, apakah bisa fundamental bertolak belakang dalam satu pair dalam waktu yang hampir bersamaan dengan impact berbeda? Maksudnya gimana? Fundamental bertolak belakang dalam satu pair dalam waktu yang hampir bersamaan dan impact yang berbeda. Mungkin maksudnya begini ya. Berita rilis yang keluar ya, itu membuat dolar Amerika jelek. Kalau dolar Amerika jelek, ya berarti USD-nya turun ya. Maka kita buy euro USD misalnya gitu. Tapi faktanya ya malah grafik euro USD turun, dolarnya menguat gitu ya maksudnya ya. Apakah mungkin? Mungkin saja. Kenapa enggak? Bisa terjadi seperti itu. Ya. Tapi biasanya itu hanya sesaat untuk koreksi ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang trading dengan fundamental ini untuk orang yang menggunakan time frame yang menengah ke atas. Jadi kalaupun pasang SL ya cukup jauh gitu ya. Sedekat-dekatnya stop loss itu di high low di hari yang bersangkutan. Jadi itu bisa terjadi. Pak Bambang pakai ini enggak fundamental? Enggak. Kok Pak Bambang? Saya tahu fundamental, tapi saya tidak menggunakan. Kenapa? Karena saya ada trader intraday dan memprediksi sebuah harga dengan teknikal itu jauh lebih mudah dan nyaman buat saya. Karena trading itu yang penting adalah Anda nyaman. Anda tenang, nyaman, it's okay. Kalau Anda bisa dua-duanya itu lebih bagus. Tapi kalau Anda misalnya fokus pada teknikal aja, oke juga. Fundamental boleh, silakan. Ya. Yang penting Anda membuat sebuah trading plan yang baik dan benar. Ini sudah saya jawab. Hadiahnya dapat jodoh aja Pak. Mas Indi ini jomblo ya, gitu ya. Oke. Oke. Belum ada jodoh ya, Mas Indi ya. Mas Indi pasti sedih ya lihat orang makan sepiring berdua gitu ya. Mas Indi makannya 2 piring sendiri gitu ya. Terus Mas Sunarto, Pak kalau ikut webinar bisa nggak Pak live trading tapi belum gabung broker Finex? Bisa, sampai bilang nggak. Live trading selalu ada pada saat non-farm payroll. Jadi webinar Finex ini untuk umum. Kami tidak ada marketing yang keliling nawar-nawarin sesuatu yang fantastis, tidak. Kami memberikan edukasi, kami memberikan sebuah analisa, kita memberikan sebuah sinyal atau disclaimer on, kita memberikan pengetahuan tentang trading, kita memberikan bagaimana memanage sebuah risiko, kita menjelaskan itu sehingga orang-orang yang trading di Finex adalah orang-orang yang paham mengenai risiko dan mengerti dan mengambil kesempatan dalam peluang mendapatkan profit yang tidak terbatas. Jadi profitnya bisa tidak terbatas, tapi risiko bisa dibatasi, gitu. Ya, jadi bisa. Oke, saya kira sudah hampir 1,5 jam ya. Ya, sering ikuti status Pak Bambang saja. Oke, status saya banyak banyolan juga ya, buat hiburan saja. Ya, saya mohon maaf ini sudah 1,5 jam, mungkin webinar kali ini tentang analisa fundamental ada sedikit banyak yang berguna buat Anda, ya. Anda boleh, kalau Anda yang mau berminat bergabung Finex, silakan bergabung segera. Anda nggak perlu ragu karena Finex ini adalah broker lokal yang terpercaya. Terpercaya karena apa? Satu yang saya baru tahu ketika saya gabung di Finex ya, bahwa di Finex itu diberikan adalah SITNA, Sistem Informasi Transaksi Nasabah. SITNA ini yang membuat adalah KBI, Clearing Berjangka Indonesia. Ini adalah BUMN negara punya ya. Mereka yang mengawasi transaksi ini.
Jadi kalau Anda misalnya trading di sebuah broker lokal di Indonesia tidak diberikan sitnah, lebih baik Anda pikirkan 1000 kali untuk trading di sana. Karena Anda tidak ada jaminan bahwa transaksi Anda didaftarkan di bursa dan diawasi. Jadi tidak ada permainan atau apa. Di Finex, baik itu modal kecil 1 juta sampai ratusan miliar, itu semua dapat sitnah. Itulah membuat saya percaya untuk trading di Finex. Ya, silakan. Modal juga, kalau Anda misalnya trading punya modal deposit $1.000 atau 10 juta, karena kita ada rate yang dolar, ada rate yang $1 10.000 ya. Nah, lebih baik Anda trading di Finex gitu ya, lebih tenang, lebih aman. Ada problem, kantornya ada, Anda mau ada terjadi persengketaan, ada tempat untuk menyelesaikan di dalam industri perdagangan berjangka Indonesia, yaitu misalnya Bakti ya, Badan Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Jadi akan bagus sekali. Minimal depo berapa, Pak? Minimal depo 1 juta rupiah atau $100. Gitu. Ya. Kalau begitu, karena sudah hampir 1,5 jam, saya mohon pamit undur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak, Ibu, kawan-kawan semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata, ada salah perbuatan yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu kembali. Insya Allah minggu depan, hari Rabu, saya kembali mengisi webinar dengan materi-materi yang menarik lainnya. Ya, oke. Terima kasih yang mau materi ini dalam waktu mungkin 5 menit ke depan. Setelah webinar ini saya tutup, Anda boleh tanya ke customer support Finex. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Merdeka.